Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran kimia. Semangat anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran. Campuran dalam ilmu kimia adalah materi yang terdiri atas dua atau lebih zat penyusun dan mempunyai sifat dari zat asalnya. Dalam ilmu kimia, kita mengenal istilah yang namanya pemisahan campuran. Cara pemisahan campuran. Terdapat beberapa cara pemisahan campuran. 1. Berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Ini biasanya pada pengayakan atau penyaringan atau juga filtrasi. Yang kedua, berdasarkan perbedaan titik didih. Ini terdapat dalam destilasi atau penyulingan. Yang ketiga, berdasarkan perbedaan muatan. Ini di dalam elektroforesis. Yang keempat, berdasarkan perbedaan kelarutan. Ini terdapat dalam ekstraksi, rekristalisasi, dan kromatografi. Sekarang kita akan membahas filtrasi. Filtrasi atau penyaringan, suatu metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berupa penyaring. Di sana ada gambar ya, yang contoh penyaringan ya, di mana yang warna hijau itu adalah penyaringnya. Yang warna merah ada campuran yang akan kita saring. Dasar pemisahan metode ini berdasarkan perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Contoh filtrasi atau penyaringan ini dalam sehari ya, contohnya kita penyaringan pada santan ya, santan kelapa ya, memisahkan ampas dari kelapa itu dari santannya ya. Mungkin kalian sudah pernah ya yang namanya melihat orang yang menyaring santan ya, memisahkan ampas dari kelapa itu dari airnya. Itu contoh penyaringan. Contoh yang lain misalnya kalian mau membuat teh tubruk ya, dengan menggunakan penyaring memisahkan teh itu dari ampas teh itu, atau juga kopi, biar dari endapan kopi itu tidak kalian terminum, biasanya kalian saring dulu. Itu bisa saja dilakukan ya. Jadi ingat, filtrasi atau juga penyaringan. Yang selanjutnya sublimasi. Mungkin di SMP kalian pernah ya melakukan percobaan sublimasi ini. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Contoh sublimasi adalah pembuatan kapur barus. Ya, ini di SMP mungkin pernah dilakukan percobaannya. Di mana ya? Di dalam contoh di gambar itu ada namanya yang di dalam gelas kimia itu ada campuran kapur barus ya. Di dalamnya ada pasir, ditutup dengan suatu cawan ya, di dalamnya ada es batu. Kita panaskan di sana menggunakan bunsen ya. Nanti kapur barus ini dia akan mencair, uapnya akan menempel di cawan yang ada es batunya di bagian bawahnya itu. Ya, di situ nanti kita akan melihat ya serpian-serpian dari kapur barus itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kristalisasi. Kristalisasi adalah metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Ya. Dasar metode ini kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Contoh kristalisasi pembuatan garam dapur dari air laut. Di sana dicontohkan, di situ dia digambar ya.
di mana kita mau membuat garam dengan misalnya mengeringkan dari air laut. Ya, kalau di pembuatan garam di Indonesia ini ya, air laut itu hanya ditampung di pinggir pantai. Contoh di Madura itu pembuatan garamnya ya, dibuat petak-petakan seperti petak sawah, itu air laut dibiarkan airnya menguap. Nanti akan yang tertinggal di sana adalah serpian atau dari serbuk dari garamnya. Ini di contoh yang digambar ini itu di laboratorium ya, itu pembuatannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang destilasi. Destilasi adalah metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang titik didihnya berbeda. Dasar dari pemisahan ini perbedaan titik didih. Contoh destilasi adalah penyulingan minyak mentah menjadi bensin, pelumas, aftur ya, sampai ke aspal dengan pemanasan minyak mentah ya. Jadi bensin, solar ya, ini LPG, gas LPG yang kita gunakan sehari-hari itu ya, itu berasal dari minyak bumi. Minyak bumi yang didapat dari dalam tanah itu tidak langsung bisa kita gunakan, tapi kita lakukan pemisahan destilasi dulu berdasarkan titik didihnya. Ya, titik didih yang paling atas yang langsung dapat itu namanya gas LPG. Itu duluan dia ditampung dalam suatu wadah namanya tanur. Ya. Nanti terakhir sisanya itu berupa aspal. Ya, dari gas LPG nanti dapat namanya aftur. Aftur ini minyak untuk pesawat terbang. Nanti ada bensin, ada solar ya. Ada karosen, itu minyak tanah. Karosen itu minyak tanah ya. Terakhir nanti aspal. Aspal itu sisa dari minyak bumi yang masih bisa dimanfaatkan pembuatan aspal. Nah, di dalam contoh di gambar ini penyulingan minyak, bisa minyak kayu putih bisa ya. Jadi dari daun minyak kayu putih itu udah dipanaskan, uapnya ditampung. Nanti dari uap itu nanti dia akan berubah lagi ya, menjadi uap air. Uap airnya itu ditampung, itulah menjadi minyak kayu putih itu. Selanjutnya ekstraksi. Ekstraksi metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Dasar pemisahan ini kelarutan dalam pelarut tertentu. Contoh ekstraksi adalah pembuatan bubuk teh ya. Pembuatan bubuk ekstraksi. Metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai, pembuatan bubuk teh. Ya, jadi ekstraksi, diekstraksikan. Bisa juga pembuatan bubuk kopi, itu bisa ya. Sekarang ini metode pembuatan, kalau kalian lihat TV itu pembuatan dari orang buat kopi itu macam cara, dengan cara ekstraksi ya, sehingga ini kopinya pun ya yang cangkir berhias-hias segala macam yang alat-alat tinggi seperti di gambar itu namanya alat ekstraksi ya. Diambil nanti airnya, air kopinya ya lebih nikmat yang jelas ya. Selanjutnya kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan kerapatan zat-zat yang bergerak bersamaan dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Dasar pemisahan metode ini, kelarutan dalam pelarut tertentu, daya absorpsi oleh penyerap dan volatil daya penguapannya. Contoh adalah kromatografi dengan kertas untuk melihat adanya zat klorofil dalam larutan rebusan daun. Contoh yang lain di kromatografi ini, misalnya kita ingin melihat ya, dalam tinta hitam itu ada beberapa warna ya. Seperti dalam contoh itu di sana ya. Jadi kita ambil dari kertas saring, kita teteskan tinta warna hitam.
Terus kita celupkan ujungnya itu di air. Nanti air itu akan meresap di kertas sharing itu, ya, sampai ke bercak tinta yang kita beri tadi, ya, kita teteskan tadi. Setelah itu kita lihat di sana nanti akan keluar warna-warna yang tergabung dalam tinta warna hitam tadi, ya. Ada beberapa warna. Itu perembasan air yang naik tadi sehingga akan menimbulkan tinta yang warna hitam tadi, warnanya pun bermacam-macam. Contoh yang lain, kromatografi ini, penyerapan ini, ya. Misalnya dinding, ya, air hujan, ya. Ini kita akan melihat air hujan, air tadi akan meresap di dinding, ya, sehingga dinding yang basah tadi akan menyebar. Nah, penyerapan dari penyerapan air yang di dinding tadi itu juga contoh dari kromatografi yang bisa kalian amati. Nah, anak-anak, ya, setelah kalian amati, ya, dari kalian catat apa yang ibu berikan tadi, ya. Ibu kalian catat di buku catatan. Buku catatan ini nanti di akhir semester itu akan dikumpul. Nah, sekarang kalian catat dulu latihan ini, ya. Ini ada 5 soal. Ibu ingin tahu seberapa jauh kalian memperhatikan dari pelajaran yang telah ibu berikan. Ini nanti kalian soalnya kalian catat, ya, kalian jawab di kertas di buku kalian, terus dipoto, dikirim di classroom inilah. Soal pertama, perhatikan metode pemisahan campuran berikut. Nomor 1 filtrasi, nomor 2 sublimasi, nomor 3 destilasi, nomor 4 kristalisasi. Pemisahan campuran dapat dilakukan dengan seperti pada nomor berapa saja? A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 1, 2 dan 3, E 1, 2, 3 dan 4. Soal kedua, cara tepat untuk memisahkan kamper dari zat pengotornya yaitu, ya, kamper itu kapur barus. A dengan cara filtrasi, B kristalisasi, C destilasi, D sublimasi, E kromatografi. Soal yang ketiga, proses pemisahan campuran yang didasarkan pada kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang dicampur. Jadi proses pemisahan campuran yang didasarkan pada kecepatan merambat, merembes, ya. Ya, itu dinamakan apa, ya? A kristalisasi, B sublimasi, C kromatografi, D destilasi, E ekstraksi. Soal keempat, pemisahan bensin dan fraksi minyak bumi lain dapat dilakukan melalui A filtrasi, B sublimasi, C kristalisasi, D destilasi, E ekstraksi. Yang kelima, soal terakhir, contoh pemisahan campuran secara kromatografi adalah A. Air dan pasir dipisahkan dengan kertas saring, B. Pemisahan fraksi minyak bumi, C. Rembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis dengan jarak tertentu, D. Tabung berisi darah diputar menghasilkan sel darah dan plasma darah, E. Penguapan air laut untuk menghasilkan garam. Nah, anak-anak, itu ada 5 soal, ya. Di sana bisa kalian baca. Jawaban Anda ditulis pada kertas atau buku catatan kimia, kemudian di screenshot dan dikirim melalui Google Classroom, bukan di WA. Ingat, bukan di WA, tapi di Google Classroom, ya. Soal kalian buat dan langsung dijawab. Ibu tunggu jawabannya, ya.
Sampai jumpa, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.